Sahabat-sahabat sekalian, doa Nabi Zakaria yang menginginkan seorang putra yang sudah 83 tahun berdoa, ternyata doanya dikabulkan ketika Nabi Zakaria dalam posisi sholat di mihrab, gitu ya. Nah, pada saat itulah doa Nabi Zakaria dikabulkan. Para alim, para ulama, para tafsir ini menyebutkan bahwa ini adalah satu pertanda doa-doa itu banyak dikabulkan ketika dalam posisi sholat. Nah, karena itu kita pun meskipun bukan dari golongan nabi, tentu saja bukan ya, tetapi juga bisa mendapatkan kemuliaan semacam itu, bahwa doa-doa kita dikabulkan dalam posisi kita sedang melakukan sholat. Nah, caranya seperti apa? Kan di dalam sholat tidak ada doa yang kebutuhan kita itu ya, kebutuhan minta keturunan juga nggak ada di situ, kemudian kebutuhan untuk membeli listrik juga nggak ada, kebutuhan membeli beras juga nggak ada, kebutuhan keuangan untuk menyekolahkan anak juga tidak ada dalam sholat itu. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini, karena di dalam buku ini saya akan sampaikan bagaimana sih sholat itu supaya doa-doa kita dan kebutuhan kita dikabulkan di dalam sholat, seperti dikabulkannya doa Nabi Zakaria yang minta keturunan dan kemudian diberikan Nabi Yahya sebagai penerusnya. Oke teman-teman, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel CMGT, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, tekan like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini tentang bagaimana doa itu bisa dikabulkan dalam sholat dan tandanya seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi. Oke, jadi begini. Nabi Zakaria itu kan sudah lama ya, sudah usia lanjut 83 atau 86 tahun gitu. Kemudian belum punya keturunan, dan ketika bertemu Maria, kemudian Nabi Zakaria bertanya, makanan-makanan dari mana? Maria kemudian menjawab, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Zakaria juga berpikir, wah kalau gitu saya juga minta dong keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrab seperti Maria itu gitu ya. Nah, kemudian sholatlah dan ternyata pada sholat dikabulkan doanya. Malaikat Jibril datang menjawab doa Nabi Zakaria bahwa doanya dikabulkan. Tandanya adalah dia tidak bisa berbicara 3 hari gitu ya. Itu tanda. Nah, nanti kita juga akan melihat doanya seperti apa gitu ya. Nah, begini teman-teman, di dalam sholat itu kita juga bisa seperti itu gitu ya. Di dalam sholat itu seperti yang disampaikan dalam buku ini, di dalam sholat itu ada 2 hal, yaitu kebutuhan dari kita, hamba Allah ini yang sedang melakukan sholat, kemudian juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2. Nah, haknya Allah Subhanahu wa taala itu kita ucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam surat Al-Fatihah kita sebutkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjawab, hambaku sedang memujiku, hambaku sedang mengagungkanku, hambaku sudah memujaku. Kemudian kita lanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, inilah perjanjianku dengan hambaku. Kemudian kita lanjutkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu ya. Amin gitu kan. Nah, Allah menjawab, inilah perjanjianku dengan hambaku dan akan kupenuhi semua permintaannya. Begini teman-teman. Jadi kalau kita mengacu pada buku ini ya, bahwa memang seperti itu. Nah, di dalam sholat ada 2 hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian pada kenyataannya Allah juga berfirman yang menyebutkan wasta'inu bisobri washolah, mintalah tolong pada sabar dan sholat. Sekali lagi, sholat nyambung dengan bahasan kita dalam buku ini ya. Jadi mintalah tolong pada sabar dan sholat. Nah, biasanya kita menghadapi masalah itu adalah pada waktu kita sedang beraktivitas di luar sholat. Misalkan masalah dengan pekerjaan kita, menghadapi masalah kan, kita mengambil keputusan sulit gitu ya. Kemudian bermasalah di jalan raya, bermasalah dengan lingkungan sekitar, bermasalah dengan keluarga dan segala macamnya. Nah, pada saat itulah kita tadi ayatnya wasta'inu bisobri, bersabar gitu ya. Sabar, hadapi dulu itu. Misalkan kita menghadapi masalah pekerjaan jam 10, jam 11, belum waktunya sholat duhur kan.
Hadapi dulu dan sabar. Apa artinya apa? Ya kita hadapi dan kita lakukan, kita selesaikan dengan pikiran kita, dengan akal kita. Kita selesaikan dulu sebisa mungkin kita gitu ya. Wasta'inu bisobri, minta tolong pada sabar. Sabarlah dulu, lakukan gitu ya. Lewati kan gitu. Nah, begitu jadwalnya masuk sholat duhur, nah inilah wasta'inu bisobri wasolah, mintalah tolong pada sholat. Ketika kita menghadapi masalah, ingat Allah gitu ya, ingat Allah. Ya Allah, saya menghadapi masalah ini, tolong bagaimana cara penyelesaiannya yang baik gitu ya, yang baik gitu ya, tolong ya Allah, kan gitu, bentuk kesabaran kita. Kemudian kita masuk waktunya sholat. Nah, ini yang penting. Jadi sholat yang bisa menolong kita adalah sholat yang khusyuk. Karena itu kita sholat ambil wudhu ya, seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, ambil wudhu di situ, kemudian kita bersiap sholat, jaga bacaan tuh maknina khusyuk gitu ya. Kemudian pertanyaannya, loh gimana berdoanya kan gitu ya. Nah, Anda nggak perlu berdoa macam-macam, baca saja apa yang ada dalam bacaan sholat itu. Al-Fatihah sudah membuktikan di situ. Kita memuji, kemudian setelah memuji kita diberi kesempatan oleh Allah kan gitu ya. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Anda baca itu aja dengan kesadaran gitu ya di Fatihah itu. Kenapa? Apakah sudah? Ya sudah. Allah kan Maha tahu apa yang sedang Anda hadapi. Anda tinggal meminta patternnya, minta polanya gitu ya. Jadi berilah jalan yang lurus, jalan lurus yang kau ridhoi dan bukan jalan yang kau murkai kan gitu. Apa maksudnya? Loh, tadi kan Anda punya masalah sebelum sholat itu kan gitu ya. Jadi minta tolong itu tadi. Berikanlah jalan yang lurus. Maksudnya itu karena Anda khusyuk, Fatihah ada dalam diri Anda, maka itu adalah bentuk bagian permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masalah yang tadi yang sebelum sholat itu muncul diselesaikan dengan jalan yang lurus, jalan yang diridhai, bukan jalan orang yang dimurkai kan gitu ya. Oke, lanjut lagi gitu ya. Anda membaca itu dengan khusyuk, dengan kesadaran, berarti Anda sudah minta tolong. Nggak usah disebutkan permasalahannya apa, Allah Maha tahu kan gitu. Anda melakukan sholat berikutnya tetap jaga bacaan, kemudian rukuk, memuji Allah lagi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Artinya apa? Silakan Anda dicari ya. Kemudian Anda berdiri lagi, kemudian sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian Anda duduk di antara dua sujud, rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadhini wa'afini wa'fu'ani. Baca itu dengan kesadaran, dengan kekhusyukan, dengan hati Anda, jangan pikirannya kemana-mana. Jadi hati dan pikiran dan bibir itu satu bacaannya gitu ya. Itu sudah menyelesaikan permasalahan Anda loh yang tadi. Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, mohon ampun ya Allah. Rabbik firli warhamni, sayangi aku. Wajburni, cukupkan kebutuhanku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wadhini, berikan petunjuk. Wa'afini, berikan aku kesehatan. Wa'fu'ani, berikan aku ampunan ya Allah. Loh, masalah Anda sebelum sholat tadi masuk semua di situ loh. Contoh tadi, kalau Anda punya masalah dengan pekerjaan, bagaimana cara memutuskannya? Pertama, Anda ketika membaca Al-Fatihah, Anda sudah meminta petunjuk di situ. Ihdinas siratal mustaqim, berikan jalan yang lurus, bukan jalan yang belok-belok, jalan bulat, bukan kan gitu. Jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalah tadi kan gitu. Kemudian duduk di antara dua sujud, Anda meminta lagi. Karena memang kita diberi kesempatan untuk meminta. Makanya kita nikmati itu kan gitu ya. Sehingga apa bentuk permintaannya? Tadi. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta petunjuk. Petunjuk apa? Memutuskan tadi itu. Memutuskan masalah di pekerjaan, memutuskan masalah di jalan raya, memutuskan masalah dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar. Nah, itu minta petunjuk. Nah, kalau kita sholat dengan khusyuk dari awal sampai akhir tahiyat akhir, maka semua itu dijawab. Sama dengan Nabi Zakaria. Maka tandanya apa? Setelah Anda benar-benar penuh kesadaran dengan kekhusyukan, dengan kesenangan, maka Anda akan tenang hatinya. Meskipun masalahnya belum selesai, tetapi hati Anda sudah tenang gitu ya. Hati Anda sudah tenang. Nah, itu adalah bentuk tanda-tanda dikabulkannya doanya. Kalau Nabi Zakaria, beri aku tanda kalau memang benar-benar doa saya dikabulkan, malaikat Jibril. Apa tandanya? Tidak bisa bicara 3 hari. Nah, kita kan nggak perlu seperti itu. Susah malah kita kalau tidak bisa bicara 3 hari itu. Cukup dengan ketenangan hati. Itulah tanda bahwa doa dikabulkan. Prosesnya akan tetap diikuti karena kita kan sedang dalam dunia manusia, bukan dunia malaikat.
Jadi tandanya apa ketika doa itu dikabulkan dalam sholat kita? Maka hati kita menjadi tenang sesudah sholat itu. Bahkan sebelum sholat selesai kita sudah tenang loh. Kalau kita khusyuk sholat kita gitu ya, khusyuk sholat kita, baca timak nina, kemudian baca, jaga bacaan dalam hati, dalam bibir, dengan telinga kita, dan pikiran kita, hati kita, semuanya itu, maka hati kita akan tenang sebelum selesai sholat. Nah masalahnya kan masih di dunia, karena di dunia butuh proses sistem dunia yang harus ikut menyelesaikan. Tetapi hati Anda sudah tenang, itu adalah bagian dari bentuk tanda-tanda dikabulkannya doa itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.